Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Faqir di sini akan menjelaskan tentang ilmu fikih, yaitu mabadi ilmu fikih yang awal-awal, yaitu dari kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Insyaallah akan bermanfaat bagi kita semua. Beliau mengawali kitab Risalah Jami'ah dengan ucapan beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semua hal yang penting di dalam agama ini pasti diawali dengan ucapan basmalah. Karya-karya ilmu kan itu biasanya diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, mengucap Bismillahirrahmanirrahim ini juga ada hukum di situ. Ada kalanya kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim ini wajib. Ada kalanya mengucap Bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunnah. Ada kalanya juga hukumnya makruh dan juga bisa jadi hukumnya haram. Kapan kita diwajibkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Yaitu ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, maka wajib hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Maka wajib kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kapan disunahkan mengucap Bismillahirrahmanirrahim? Maka dikatakan setiap amrun dzibal, di setiap hal yang dianggap penting di dalam agama. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Dalam satu riwayat hadis dikatakan setiap hal yang penting di dalam agama tidak diawali dengan ucapan basmalah, itu ucapan Bismillahirrahmanirrahim, lebih sempurnanya, maka hal tersebut maqtu'ul barakah, yaitu barakahnya tidak sempurna. Maka hendaklah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim juga ada kalanya makruh diucapkan. Kapan itu? Yaitu di hal-hal yang dimakruhkan di dalam agama. Contoh merokok misalnya, kemudian ketika mau merokok menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, itu dapat kemakruhan dua kali. Makruh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan juga makruh ketika merokok tersebut. Jadi makruh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika dia mau merokok, dan kemakruhan merokok tersebut. Kemudian juga Bismillahirrahmanirrahim ada kalanya haram diucapkan. Kapan itu? Ketika dia akan melaksanakan, seseorang ketika melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mencuri misalnya. Kemudian sebelum mencuri dia mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka ini haramnya double. Haram dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di tempat yang diharamkan Allah, dan ketika dia mencuri juga berdosa. Kemudian ada hal-hal yang tidak dianjurkan juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
yaitu ketika memang syariat sudah syariat menentukan awal daripada perkara tersebut, seperti sholat misalnya. Sholat sudah ditentukan oleh syariat, diawali dengan takbiratul ihram, maka tidak perlu kita mengawali ketika sebelum masuk ke ibadah sholat, kita mengawalinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak disunahkan itu. Tetapi kalau cuma hanya untuk isti'dad, yaitu persiapan seorang dari luar sholat, kemudian dia akan masuk ke ibadah sholat, kemudian dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dikatakan la ba'sa bihi, diperbolehkan, tetapi tidak termasuk sunnahnya sholat. Bahkan banyak para ulama yang mengucapkan sebelum dia bertakbiratul ihram, dia mengucapkan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kemudian hal yang sunnah juga, yang sunnah seperti zikir. Zikir itu ada kalanya disunahkan kita mengucapkan bismillah, ada kalanya tidak, seperti zikir mahad, zikir yang murni untuk berzikir, seperti contohnya azan. Azan ini memang zikir yang murni yang diperuntukkan untuk i'lam dukhul waktu shalah, yaitu untuk menunjukkan, untuk menentukan masuknya waktu sholat. Apakah disunahkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum azan? Maka juga ulama mengatakan tidak disunahkan. Sebelum azan Bismillahirrahmanirrahim kemudian azan Allahu Akbar, itu tidak disunahkan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama seperti sholat tadi itu, karena syariat sudah menentukan awalnya, yaitu diawali dengan takbiratul ihram. Nah, ini hukum daripada ucapan basmalah. Kemudian ada juga di situ faedah ucapan Bismillahirrahmanirrahim, membaca surat Al-Fatihah 100 kali sebelum dalam sehari. Imam Ghazali mengatakan siapa yang membaca surat Al-Fatihah, ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai amin setiap harinya 100 kali, maka akan dicukupi semua apa yang diperlukan. Artinya tidak akan kekurangan di dalam kehidupannya, akan dijauhkan dari malapetaka. Tapi beliau memberi contoh, memberi cara supaya kita tidak jenuh. Sehabis sholat subuh 21 kali, sehabis sholat zuhur 22 kali, sehabis sholat asar 23 kali, sehabis sholat maghrib 24 kali, sehabis sholat isya 10 kali. Itu kalau kita jumlah semuanya 100 bacaan Al-Fatihah yang sudah kita baca, sehingga tidak berat kita lakukan dan jumlahnya 100. Nah, ini kata Imam Ghazali sangat mujarab sekali untuk menepis mara bahaya dan mempermudah segala urusan. Kemudian beliau juga mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah juga sama. Hamdalah ini dianjurkan ketika kita mengerjakan sesuatu yang penting, ya, dianjurkan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini hukumnya juga sama seperti Bismillahirrahmanirrahim tadi, dia mempunyai 5 hukum, ya, ada kalanya wajib, ya, kemudian ada kalanya sunnah, kemudian juga ada kalanya mubah, ya.
dan ada kalanya makruh dan ada kalanya haram. Sebenarnya mubah ini di hal-hal yang mubah. Tetapi kalau hal mubah itu bisa jadi ibadah kalau kita niatkan ibadah. Seperti kita mandi, kemudian kita niat ibadah, tidur kita niat ibadah, makan kita niat ibadah, maka setiap waktu yang kita gunakan untuk tidur tadi tidak terbuang sia-sia. Makan, waktu yang kita gunakan untuk makan tidak terbuang sia-sia. Demikian juga mandi, sehingga kita mungkin bisa 24 jam ibadah, tapi tidak ibadah 24 jam itu tidak kita di atas sejadah 24 jam atau membaca Al-Quran 24 jam, tapi kehidupan kita, keseharian kita bisa kita gunakan untuk kita gunakan sebagai ibadah dengan niat yang baik. Ketika mencari nafkah kita niat untuk ibadah, ketika kita tidur kita niatkan untuk supaya mencontoh Nabi Muhammad juga tidur, kemudian supaya sehat, supaya bisa mengerjakan ibadah, supaya bisa mengerjakan aktivitas, maka tidurnya itu ada nilai ibadah tersebut, sehingga waktu-waktunya tidak terbuang karena umur kita sedikit, sehingga kita semaksimal mungkin bisa menggunakan waktu itu, karena waktu adalah modal kita, sehingga tidak terbuang sia-sia. Kemudian beliau bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Salat dari Allah yaitu rahmat. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, menuntut ilmu faridatun merupakan kewajiban ala kulli muslimin, di setiap kaum muslim termasuk juga muslimah. Menuntut ilmu di sini yang dimaksud adalah menuntut ilmu yang wajib, menuntut ilmu syariat, menuntut ilmu yang wajib seperti sholat misalnya, karena niat seseorang tidak akan sah kecuali dia mengetahui apa yang akan dia kerjakan. Seseorang tidak mengenal haji, tidak tahu syarat-syarat haji, tidak tahu rukun haji, hal yang membatalkan haji, kemudian dia berangkat haji, kemudian dia niat haji, pakai baju ihram, niat haji, kemudian ikut orang tawaf, orang sa'i, ikut sa'i. Ini hajinya nggak sah. Ketika dia ditanya, ente tahu, kamu tahu bagaimana apa rukun haji, apa hal-hal yang membatalkan ibadah haji, dia mengatakan tidak. Kemudian ya saya hanya ikut orang tawaf, saya ikut tawaf, orang sa'i, saya ikut sa'i, tapi saya tidak tahu. Artinya dia hanya ikut-ikutan, maka itu niatnya nggak sah. Kalau niatnya nggak sah, ibadahnya nggak sah, maka dari itu orang sebelum berangkat umroh, sebelum berangkat ibadah haji, ada manasik haji, dilatih, diberitahu cara melaksanakan ibadah haji seperti ini. Itu dengan ilmu, artinya orang nggak akan sah ibadahnya ketika dia nggak tahu bagaimana proses haji, bagaimana ibadah haji. Maka dianjurkan dia sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji untuk menuntut ilmu agar supaya hajinya sah. Dan setiap kaum muslim, setiap hari kita sholat, maka kita dianjurkan untuk menuntut ilmu agar sholat kita sah bagaimana, agar puasa kita sah, agar zakat kita ini sah. Maka ilmu fikih ini ilmu yang sangat penting, karena tak ubahnya makanan seperti nasi, ya, ini makanan pokoknya. Adapun yang lain tak ubahnya lauk pauk, ya, maka sangat penting ilmu fikih ini. Ya, dikatakan thalabul ilmi fardhah, kata Nabi, wajib, ya, ala kulli muslimin, di setiap kaum muslimin dan juga kaum muslimat. Ya, ini insyaallah
akan kita lanjut lagi dalam pertemuan yang akan datang. Kiranya sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.